Wah, bukan cuma cuti haid dan melahirkan nih. Ternyata perempuan bekerja juga punya hak-hak ini. Apa saja ya? Sobat Grid tahu nggak sih kalau selain cuti saat haid, perempuan yang bekerja di suatu perusahaan ternyata memiliki beberapa hak khusus perempuan yang telah tertulis di undang-undang loh. Mengutip dari kompas.com, cuti haid sebenarnya sudah berlaku di Indonesia sejak 2003 lalu. Hak cuti tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada undang-undang tersebut, tertulis bahwa pekerja perempuan berhak mengajukan cuti pada hari pertama dan kedua saat haidnya datang. Bahkan, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Konvensi International Labour Organization atau ILO, ada sederet hak lain yang dimiliki oleh perempuan di dunia kerja. Namun sayang, hak-hak ini pun masih banyak yang belum mengetahui, bahkan oleh para pekerja wanita. Wah, apa saja ya hak-hak tersebut? Yang pertama adalah perlindungan selama kehamilan. Di samping cuti haid dan melahirkan, perempuan bekerja ternyata memiliki hak untuk mendapatkan jaminan akan keamanan diri selama bekerja, terutama pada masa kehamilan. Jaminan ini diantaranya berupa waktu istirahat yang cukup, hingga pembatasan aktivitas yang berhubungan dengan mesin. Menurut rekomendasi ILO, perempuan hamil juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di malam hari. Yang kedua adalah aturan shift malam. Perusahaan yang bekerja di bidang manufaktur atau kesehatan biasanya menerapkan sistem shift bagi karyawannya, misalnya saja rumah sakit. Pekerja perempuan yang menjalani shift malam berhak memperoleh layanan antarjemput, jaminan keamanan kerja, hingga makanan dan minuman bergizi saat bekerja. Sedangkan, menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan shift malam untuk ibu hamil harus dibatasi hingga maksimal jam 11 malam. Ibu hamil juga dilarang bekerja saat malam apabila kondisi ini dapat mengganggu kesehatan dalam kandungannya. Yang ketiga adalah hak menyusui. Setelah melahirkan, seorang ibu bekerja masih memiliki kewajiban untuk menyusui sang buah hati. Hal inilah yang menjadi landasan bagi perusahaan untuk menyediakan fasilitas laktasi bagi ibu menyusui, di antaranya dengan menyediakan kulkas maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain ruangan menyusui, pasal 83 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 juga mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan waktu khusus bagi para ibu untuk menapung ASI maupun menyusui ketika jam kerja berlangsung. Yang keempat adalah remote working atau bekerja dari rumah bagi ibu bekerja. Bagi ibu bekerja, seringkali muncul keinginan untuk mengasuh anak sekaligus bekerja dari rumah. Selain menjadi momen berharga, bekerja dari rumah juga dapat menjaga kesehatan diri dan juga mentalnya, terutama saat pandemi seperti saat ini. Remote working sendiri telah diatur oleh ILO, di mana seluruh pekerja, termasuk perempuan, berhak untuk mengajukan remote working dalam 1 bulan. Oleh sebab itu, angan-angan untuk bekerja fleksibel sesungguhnya dapat direalisasikan. Hak-hak pekerja perempuan dan penerapannya dalam perusahaan merupakan salah satu bagian dari aksi nyata tentang pentingnya kesetaraan perempuan di dunia kerja, sehingga perempuan dapat terus produktif di tempat kerja sekaligus tak melupakan kewajibannya terhadap keluarga. Tapi Sobat Grid, bukan hanya pekerja perempuan yang harus sadar akan adanya hak tersebut. Perusahaan juga harus secara transparan memastikan pekerjanya memperoleh hak tersebut. Selain itu, memberlakukan kesetaraan gender di dalam perusahaan. Setelah mengetahui informasi yang Grid.id berikan, kira-kira kebijakan mana saja nih yang sudah diberlakukan di tempat kalian bekerja? Komen ya! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.